Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan sekalian ya di Jeva Ilmi Channel. Ya. Jadi alhamdulillah kali ini kita bisa sempatin untuk buat Q&A ya kawan-kawan ya. Dan alhamdulillah pula momennya ini pas banget ya kawan-kawan ya. Kita sekarang berada di Taj Mahal ya. Jadi alhamdulillah kita adain Q&A ini spesial untuk kawan-kawan sekalian di Taj Mahal kawan-kawan ya. Nah, oke ya, tanpa lama-lama karena ini pertanyaannya banyak banget ya kawan-kawan ya. Dari semua pertanyaan yang udah kita buka, pertanyaan yang di YouTube kita itu udah ada kisaran hampir 300 pertanyaan yang menuju ke kita, ke kampus dan ke lingkup lainnya tentang India ya. Gimana tuh? Semoga aja kami bisa menjawab semua pertanyaan kawan-kawan sekalian ya. Dan kalau nggak bisa nanti kita potong dan sambung di video selanjutnya. Oke, langsung aja kita Dari Q&A-nya ya. Yang pertama dari pertanyaan, nanti saya jawab sesuai itu ya. Cocoknya ya. Saya dulu bacakan ya. Yang pertama dari Bang Ahmad. Di India udah ketemu Syahrukan belum? Di India udah ketemu Syahrukan belum Bang? Terus di India ngekos per bulannya berapa? Mana dulu nih? Aku dulu ya. Terserah. Nah jadi saya pribadi kawan-kawan ya belum pernah ketemu Syahrukan ataupun artis-artis lainnya. Yaitu ya karena kita di daerah kuliahnya itu daerah perkampungan kawan-kawan. Jadi jauh banget, jauh dari perkotaan. Apalagi ketemu artis itu jarang. Dan untuk kosan kita bayarnya itu kalau untuk saya pribadi bayar kosnya itu 400.000, itu belum include listrik kawan-kawan ya. Tapi untuk bayar listriknya yaitu kisaran 80.000 per bulan. Jadi totalnya 480.000. Ayo lanjut jawab. Selama 3 tahun ini belum pernah ketemu, tapi pernah ada datang artis Salman Khan atau siapa gitu. Tapi itu cuma lewat, jadi cuma dengar aja telinga katanya Salman Khan lewat nih. Kita oh ya udah, tapi nggak pernah lihat langsung face to face gitu. Nah untuk harga kos aku pribadi tuh harganya 3.700 atau enggak 700.000, tapi itu sharing karena aku satu kamar tuh dua orang sama temanku cewek, jadi sharing kita, jadi per orangnya itu sekitar 350.000 itu, tapi belum melingkut listrik. Oke gitu ya. Next pertanyaannya dari Fauzan Syahputra. Bang, kenapa di India lebih mementingkan klakson daripada berhenti? Wah ini nih yang sangat fenomenal komentar di YouTube video saya kawan-kawan ya tentang klakson. Nah, menurut saya kalau untuk klakson ya kawan-kawan ya, orang di sini yang pertama itu memang udah adat mereka. Terus yang kedua, ya memang apa ya? Kan orang-orang rata-rata yang klakson tuh nggak sabaran. Yang pertama, menurut saya itu sih faktornya, itu orang tuh nggak sabaran untuk menunggu yang di belakangnya gitu kan. Misalnya yang belakang ya gini, yang depan lagi berhenti. Udah klakson aja terus gitu kan. Jadi menurut saya gitu, dari pertama dari faktor kebiasaan atau adat. Terus yang kedua yaitu dari ketidaksabarannya mereka. Ya, next pertanyaannya dari Kak Safi Los. Assalamualaikum Kak. Sebenarnya saya subscriber baru kalian. Saya mau menyapa beberapa pertanyaan Kak. Wah ini banyak banget pertanyaan dari Kak Safi Los. Yang pertama, kenapa ke India? Yang kedua, kapan pulang ke Indonesia? Yang ketiga, dan asal kalian berdua dari mana? Terus yang keempat, kenapa lebih memilih untuk kuliah di India dibandingkan Indonesia? Apa untuk cari pengalaman berbeda sajakah atau yang lainnya? Terus kalian umur berapa? Wah banyak sekali nih Kak ya pertanyaannya. Ada berapa itu? Ada 5. Satu ini lingkup 5 pertanyaannya nih Kak. Oke, kami jawab ya Kak ya. Dari sini dulu. Apa itu yang jawab pertama? dengan simple dan jelas kepada ini kawan-kawan sekalian. Kenapa ke India? Nah, kenapa ke India? Ketika dengar kata India itu kayaknya menantang gitu loh. Karena apa ya, nggak banyak orang Indonesia itu belajar ke India maksudnya. Ya. Biasanya ke Inggris, London, segala macam. Nah, negara-negara maju yang bagus. Ketika
aku dengar India itu kayaknya menantang banget. Kayaknya boleh nih India nih. Dan juga pengen lebih kenal tentang culture-nya, terus lingkungannya, sosialnya seperti apa. Juga katanya universitas yang aku pilih ini ratingnya itu 4 se-India universitas. Jadi ya itu bagus tuh. Dan juga namanya juga Aligarh Muslim University. Oke. Jadi gitu alasan dia. Kalau untuk saya ya kawan-kawan ya. Yang pertama juga sebenarnya sama ya, nggak jauh-jauh beda juga. Yang pertama saya ingin cari pengalaman jauh lebih dari Indonesia gitu kan. Karena kalau di Indonesia memang negara kita ya kan, negara yang pokoknya super damai, super indah, super nyaman gitu buat kita. Nggak ada duanya lah ya. Tapi di sisi lain saya ingin menikmati satu pengalaman baru yang belum pernah saya coba. Itu alasan saya kenapa pilih ke India ya kawan-kawan ya. Jadi itu selain menantang, itu alasan saya ingin cari pengalaman yang lebih yang ada di Indonesia, dari Indonesia maksud saya. Oke? Ada satu lagi. Apa? Kenapa pilih India? Karena di sini tuh harganya murah banget. Nah, itu untuk kehidupan pribadi ataupun untuk kebutuhan pokoknya, apalagi untuk biaya perkuliahan itu sangat terjangkau. Sangat murah. Pokoknya hampir sama dengan harga Indonesia. Ya betul gitu kawan-kawan. Pokoknya sangat murah. Bisa dilihat kan dari video-video kita itu semua jajanan, sayur-sayuran itu murah-murah banget kan. Next, selanjutnya ini masih satu pertanyaan sama Kak Sofilos tadi ya. Ini yang pertanyaan ketiga nih, luar biasa kakak nih ya. Sangat produktif sekali bertanyanya. Dan asal kalian berdua dari mana? Oke ya, dari saya dulu jawab ya. Oke, sebelumnya ya. Ini yang belum pernah kawan-kawan mungkin tahu sekalian ya. Sebelumnya asal saya ini sebenarnya dari Sumatera, asalnya yaitu dari Lampung ya kawan-kawan ya. Tapi sebenarnya saya bukan benar-benar pure keturunan Lampung, karena ibu saya itu orang Lampung. Tapi bapak saya itu orang Banten Serang. Jadi saya ibaratnya kayak perpaduan Lampung dan Banten gitu kawan-kawan ya. Itu. Next. Jawab. Orang Banten, asalnya dari Pandeglang, asli Sunda. Tapi ibu Betawi, ayah Sunda. Jadi Betawi X Sunda gitu. Nah, gitu ya. Jadi dia dari Banten, saya dari Sumatera ya kawan-kawan ya. Tapi bapak saya dari Banten juga gitu. Oke, next. Kalian umur berapa? Nah, sebenarnya nih ya, umur ya bisa ditebak mungkin dari kawan-kawan ya. Nah, oke, kita sebut aja ya biar gak penasaran. Saya pribadi umurnya tahun ini 23 kawan-kawan. Next, coba berapa umurnya? Sama, 23. Sama. Jadi kami ini lahiran tahun 97 kawan-kawan ya. Karena mungkin kami telat kuliahnya gara-gara dulu alumni pesantren, terus ngabdi, dan terus saya sempat kerja juga dulu. Jadi saya tahun ini 2016 saya baru melanjutkan kuliah. Jadi mohon dimaklumi kalau umur kami lebih tua ya gitu kan. Kayak gitu kawan-kawan ya. Next pertanyaan dari Kak Putri Anugrah. Biaya bulanan di India berapa Kak? Terus di tempat kuliah satu kelasnya sama siapa aja yang dari Indonesia? Jawab dulu. Itu 1 bulannya ya? Biaya bulanan di India, biaya kehidupan pokok kayak ini gitu. Kayak mungkin fokusnya dikirim orang tuanya ya Kak ya? Oke, ya kayaknya. Ya gitu. Per bulannya itu sebenarnya 1.500.000 tuh udah cukup ya teman-teman, cuma tergantung orangnya gimana memanage keuangannya seperti apa. Tapi yang penting 1.500.000 itu udah cukup ya untuk biaya per bulanannya. Nah gitu. Jadi untuk saya juga, saya dikirim kisaran 1.500.000 juga kawan-kawan ya. Karena berhubung di sini pada murah-murah ya kan. Kecuali kosan aja yang lumayan sama dengan Indonesia kisaran 500.000. Tapi untuk makan, untuk sayuran dan lain-lain itu kita murah banget kawan-kawan. Dengan 1.500.000 itu udah lebih cukup untuk bayar kos kita, untuk makanan kita. Bahkan kita bisa agak sedikit nabung uang juga gitu kan ya, gitu ya. Tapi itu tergantung orang sih, kebutuhan masing-masing. Iya gitu ya. Jadi untuk biaya bulanan di sini termasuk murah Kak. Jadi recommended banget buat kawan-kawan sekalian yang mau kuliah di India. Terus satu kelasnya sama siapa aja yang dari Indonesia. Nah jadi kawan-kawan ya, kami sebenarnya banyak juga kawan-kawan yang satu kelas dengan kita. Khususnya saya misalkan ya. Saya satu kelas dengan orang Indonesia itu ada 3 orang.
3 orang itu dengan jurusan saya pribadi ya, 3 orang. Dan ya itu saya 3 orang. Kalau kamu berapa? 4. Nah kalau dia 4 orang ya. Kita kampusnya beda. Jadi kalau S1 itu dipisah cowok-cowok sama cewek-cewek. Jadi dia kelasnya semuanya cowok. Aku juga cewek semua. Ya gitu ya. Jadi kampus kami itu tidak nyatu kawan-kawan. Jadi kampus cowok ya kampus cowok, kampus cewek ya kampus cewek gitu. Next. Gitu ya Kak Putri Anugrah. Terus dari Kak Rizka Trisnawati. First impression kenal sama orang-orang India gimana? Kadang suka ilfil enggak sama penjual makanan di sana yang enggak higienis? Thank you. Oke ya Kak ya, kita jawab ya. First impressionnya saya pribadi, jujur saya kaget dulu kan. Pas ketika saya baru sampai di bandara New Delhi ya, Indira Gandhi India. Pas saya keluar gerbang itu kan, itu pas banget musim panas ya. Pas banget musim panas ya kan. Iya. Nah, terus wangi dari got itu kan ya keluar semua. Jadi kayak aroma bau-bau got itu keluar semua ke daerah-daerah bandara gitu. Jadi itu yang saya cium bau pertama di bandara itu. Jadi itu menurut saya kaget juga. Terus dari lingkup sosial orang-orangnya juga agak lebih kasar juga dibandingkan dengan orang Indonesia. Jadi agak kaget lah pokoknya kita. Tapi lama-lama kita bisa menyesuaikan langsung. Kadang suka ilfil nggak sama penjual makanan di sana yang nggak higienis ya. Kalau saya kawan-kawan ya, kalau untuk ilfil sebenarnya juga ada gitu kan, rasa-rasa khawatir, rasa-rasa jorok gitu kan. Tapi kalau kita di India ini, kalau memandangnya dalam segi kayak gitu ya kawan-kawan ya, waspada boleh. Tapi kalau kelaparan gimana gitu kan? Ya udah, jadi kita pertama memang agak susah untuk makan makanan India. Tapi ketika udah beberapa 1 bulan gitu, kita udah bisa menikmati makanan-makanan India. Jadi jangan dipikirin bagaimana cara buatnya, tapi ya udah rasain aja kawan-kawan ya. Nanti lama-lamaan kawan-kawan sekalian terbiasa. Oke, next pertanyaan dari Frimton ZYNC. Pengen banget ke India nyobain street food. Ayo Kak ke India ya. Kami kalau selagi di India, kalau mau main silaturahmi datang aja Kak ya ke Aligarh India ya. Gitu ya. Welcome, most welcome Kak. Terus jawab pertanyaan selanjutnya dari Fikri Cileng. Kak, kalian berdua serumah atau sekos? Terima kasih. Wah, penasaran kan? Penasaran ya? Jawab. Ya enggak lah, masa kita satu rumah sama satu kos kan? Iya. Kita kosannya berdekatan, cuma berapa ratus meter gitu ya. Makanya kelihatannya kita kayak satu rumah sama satu kos, padahal enggak, kita cuma kita karena kita bikin video bareng, jadi kita apa-apa serba bareng, jadi kita nggak satu rumah atau satu kos, kita punya kos masing-masing. Ya. Dan aku juga tinggalnya sama teman aku satu lagi. Nah gitu kan ya, jadi nggak satu rumah, nggak satu kos gitu kan. Dia kos beda dengan temannya, saya kos beda, tapi saya ngekosnya sendiri kawan-kawan ya, gitu. Terima kasih Bang Fikri Cileng. Next pertanyaan dari Raihan Ijwanul. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, di India wisata terbagus di mana Bang? Terus makanan terenak yang Abang makan di situ apa? Nama makanannya Bang. Maksudnya makanan itu apa namanya gitu kan? Sekian, terima kasih, semoga dibaca. Oke, kami baca nih Bang sekarang. Kayaknya yang untuk menjelaskan wisata-wisata tuh dia deh, karena dia yang lebih pengalaman dan lebih lama di India. Kayak turis destinasi itu banyak banget teman-teman, nggak bisa disebut. Cuma yang paling famous di India itu Taj Mahal, ini salah satunya. Agra Fort, India Gate. Terus ini yang ke utara kan ya, daerah utara gitu. Daerah-daerah bersalju. Ya, daerah yang bersalju, Nainital, Manali, Simla. Itu sih tempat-tempat yang udah pernah aku kunjungi selama aku di India. Jadi sebenarnya banyak ya turis destinasi itu, cuman itu tempat-tempat yang pernah aku kunjungi dan itu hasilnya bagus banget dan kalian harus coba. Oke, jadi gitu ya. Saya sependapat juga dengan dia. Karena kami kalau liburan pasti bareng aja gitu kan. Kalau dia ke salju, pasti saya ikut ke salju gitu kan. Jadi menemani gitu. Terus makanan terenak di sana apa Bang? Oke ya.
Jadi menurut saya kawan-kawan ya, makanan terenak di sini saya paling suka satu, chili honey potato kawan-kawan ya. Itu chili honey potato tuh kayak kentang sambal yang pernah kita buat video kemarin-kemarin itu yang kentang sambal itu kawan-kawan ya. Itu menurut saya makanan terenak yang paling cocok di lidah saya kawan-kawan ya. Karena rasa sambalnya enak, rasa kentangnya krenyes-krenyesnya ada gitu. Itu menurut buat saya itu kawan-kawan. Buat kamu apa? Biryani. Oh, jadi dia biryani, favoritnya biryani. Padahal pas pertama kali datang ke India nggak suka biryani, tapi karena udah penyesuaian jadi biryani lovers. Oke, dari pertanyaan Bang Muh Ilham. Aku penasaran abang sama kakak ini suami istri kah? Yo. Oke abang ya. Jadi kami ini belum suami istri. Ya semoga doakan, semoga bisa jadi suami istri dan cepat halal gitu kan bang ya. Jadi kami statusnya sekarang masih ya single gitu kan. Bisa jadi dia milik orang lain dan bisa jadi saya milik dia gitu kan. Apa sih? Gitu ya bang ya. Jadi belum sah jadi suami istri. Jadi masih bekawan-bekawan biasa aja gitu. Iya, karena kita satu angkatan gitu ya enggak. Oke, next pertanyaan dari Surta Mahi. Pernah nemuin hantu India? Kalau pernah ceritain. Wah, mistis sekali bang ya. Saya jujur belum pernah nemuin hantu India ataupun ya yang serem-serem lainnya. Belum pernah. Bingung hantu India tuh apa ya? Kalau di Indonesia kan banyak ya. Ininya. Kayaknya di India nggak ada hantu deh kawan-kawan. Tapi ya. Kalau tapi pernah loh kejadian di kamar. Tapi itu nggak berwujud, kayak cuma ngeganggu aja, kayak ketok-ketok pintu gitu. Itu mungkin hanya halusinasi cewek-cewek gitu aja kan. Jadi hantu tuh ya udah abaikan aja, anggap aja nggak ada gitu ya kan. Oke, next dari Sunshine. Di Aligarh ada mall. Aligarh sama Delhi sama atau beda daerah? Oke kak ya. Di Aligarh ada mall. Ada mallnya. Tapi sepi. Cuma mallnya kecil gitu kan ya. Ada yang gede gitu loh. Iya. Yang gede banget tapi sepi teman-teman. Jadi tapi sepi, namanya di kampung ya. Jadi mall tuh ya kayak nggak laku gitu kawan-kawan ya. Terus Aligarh sama Delhi beda daerah atau sama? Aligarh Delhi gitu kawan-kawan ya. Itu beda, itu nama kota. Nah jadi Delhi apa ya bilangnya? Iya benar. Jadi Delhi ini nama Delhi ini nama capitalnya kawan-kawan ya. Jadi kayak kita tuh misalkan saya dari Bandung, tapi capitalnya yaitu ada di Jakarta. Ya kayak gitu kawan-kawan ya. Jadi capital of Indian ini yaitu New Delhi ya. Sekarang kita bacain dari Aldi Muhammad. Bang, salam dari Gorontalo. Aku sering lihat YouTube kakak, seru loh perjalanannya. Salam balik dari Salam kita. balik bang. Makasih bang ya udah selalu nonton YouTube kita. Dan semoga nyaman ditonton dan semoga juga betah di channel kita. Terima kasih bang. Next. Oke, next dari Kentang Gaming. Bang, ngomong-ngomong nikah kapan? Itu nggak ada yang tahu ya. Kalau nikah ya kawan-kawan ya, semoga doain aja. Kapan? Semoga cepat. Dalam artian cepat itu saya pribadi sudah mapan, mempunyai apa yang saya impikan gitu kan. Dalam artian seperti itu, insya Allah saya siap. Oke, next dari Muhammad Fatur Rozi. Asal dari mana bang? Kalau di Indo? Tadi udah kita kasih tahu ya bang ya, asalnya ada di Pertama. Oke, next dari Ahai Entertainment. Bang, kapan kalian nikah? Kayak gitu tadi bang jawabannya. Next. Gaming FF45. Kak, kapan nikahan? Kayak gitu lagi kak jawabannya. Lanjut dari DJ Triple R. Assalamualaikum, ini pertanyaan saya. Itu pacar atau istri bang? Dia hidup di India berapa? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam kak ya. Waalaikumsalam. Jadi tadi udah kami jawab juga. Kami belum suami istri, masih bareng-bareng kayak gini aja gitu ya kak ya. Terus biaya di India sudah kami sebut juga tadi. Biaya di India termasuk sangat-sangat murah untuk dan mahasiswa. Terjangkau, ya. Jadi kayak gitu jawaban simpel dari kami. Thank you kak. Oke, next dari Jack B26. Di India ketemu Siva atau Krishna nggak bang? Wow. Pasti ini sering nonton Antv ini. Iya, ini kebanyakan nonton sinetron kayaknya abang nih, nonton Antv tuh bang.
Jadi nggak ada bang kayak gitu. Kita belum pernah ketemu Sipa atau siapa? Kalau Krishna ada, itu tempatnya di Mathura. Nah itu mungkin tempat hanya lahirnya Krishna. Iya kayak gitu aja atau hanya patung-patungnya aja Ya, gitu bang. patung-patungnya aja. Oke next. Next dari Dila _ yang kutunggu-tunggu konten Q&A-nya, ceritain awal ketemu sampai pacarannya gimana, semoga dijawab, makasih sudah ada Q&A. Aduh, Wow, banyak banget ini nih pasti. Ini Kak Dila ini yang sangat menanti untuk kita adain Q&A nih. Sama kawan-kawan juga yang lainnya juga ya. Jadi pengalaman pertama kami ketemu itu apa ya kawan-kawan ya? Kita ketemu udah lama. Karena kami satu pesantren ya kawan-kawan ya. Dulu satu pesantren kita. Satu Ya, satu alumni. pesantren, satu angkatan Ya, kita satu kawan-kawan. angkatan tapi beda kelas. Beda kelas. Saya ngambil SMK, yaitu dia ngambil MA. Ya, jadi kami dulu ya dia saya gitu kan. Tapi setelah lulus mulai nih melirik-lirik ya kan. Cantik juga nih kan. Nah, gitu ya kayak entah kenapa mungkin memang agak ditakdirkan untuk berjodoh gitu kan atau apa ya gitu sampai sehingga kami dekat dan sampai ya seperti sekarang ini ya Kak ya. Jadi gitu cerita dari kami. Doain aja semoga kedepannya lebih baik aja gitu Kak. Makasih Kak Dila. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Ade Wahyu Firdaus. Bang, di India sambil kerja kah? Oke bang, saya di India nggak kerja bang. Saya cuman kuliah aja bang ya. Jadi sampingan saya yaitu ya membuat video YouTube ini. Dulu harapan saya bang ya. Semoga banyak yang suka gitu ya nonton video saya gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang ya terima kasih berkat kawan-kawan sekalian juga yang udah selalu mensupport channel kami. Makasih. Jadi gitu ya bang ya. Makasih bang. Oke, next dari Lord Januar. Kakak berdua ini teman apa suami istri kah? Udah jawab kayak kami masih teman-teman dekat gitu aja Kak. Belum suami istri. Makasih. Lanjut dari Zidan Kacung. Kok tiba-tiba keluar di beranda ya? Oh. Wah itu kayaknya ke YouTube bang, minta penjelasannya bang. Gitu, Oke, bang, next dari Notif Gaming. Bang mau nanya, di India banyak nggak sih relawan yang bantu orang pinggiran kayak artis atau YouTuber seperti di Indonesia, apalagi musim dingin? Makasih. Oke bang ya, saya jelaskan. Setahu saya di sini agak banyak juga bang. Dari berita-berita yang pernah kita baca juga ketika musim dingin gini kan, banyak juga artis-artis yang menyumbangkan kayak baju-baju untuk musim dingin ataupun makanan-makanan gitu ya kan. Termasuk dari kita juga PPI India ini, dari Komisariat Aligarh ini ada agenda tahunan yaitu semacam winter care. Nah kita winter care itu kayak semacam menyumbangkan baju, makanan dan juga uang ataupun berbagai hal lainnya. Kayak semacam charity gitulah ya. Kita memberikan satu kehangatan juga kepada mereka gitu kan. Jadi ini di dalam lingkup organisasi kita bang. Jadi setiap tahunnya kita ini program wajib yang harus kita laksanakan gitu ya bang ya. Makasih bang. Oke, next dari Salim Melhak GS. Kalian udah nikah belum? Belum kak. Doain ya. Makasih kak. Oke, next dari Angki Zafar. Ini suami istri atau teman? Berapa lama tinggal di India? Oke, jadi udah dijawab ya kak ya. Masih teman-teman dekat. Terus udah berapa lama tinggal di India? Dia udah berapa? 3 tahun. Udah 3 tahun. Saya baru 2 tahun setengah. Jadi insya Allah pas ke genap 3 tahunnya, insya Allah lulus dan pulang ke Indonesia lagi. Next dari Kongguan. Lucu ya nama makanan. Pernah digebukin polisi India nggak? Wah, kayaknya juga nih. Nggak pernah bang. Karena kita dalam artian nggak pernah buat masalah juga ya kan. Mungkin kalau buat masalah digebukin aja juga kita bang. Cuman kita nggak berani buat masalah-masalah di negara orang sini. Oke, next Muhammad Fatur Rahman. Di India ngapain bang? Kuliah kah? Nah, udah kuliah dijawab bang. Ya. Kuliah. Nah, next pertanyaan selanjutnya dari Salim Melhak GS. Ini dia nanya lagi ya. Cara kuliah di India gimana? Wah ini kayaknya panjang kak penjelasannya ya. Nanti bakal kita jelasin di akhir
Q&A nanti ya Kak, karena ini agak panjang juga untuk menjelaskan bagaimana cara kuliah di India. Oke Kak ya. Oke, next dari Paul Max. Lu siapa? Kenal aja kagak? Oke, Yuk Bang. kenalan yuk. Jadi makanya kalau belum kenal ya kita kenalan sekarang Bang ya. Ya. Salam kenal Bang. Salam kenal Bang. Oke, next dari Frimpton Zing. Asal kota dari mana Kak? Udah dijawab ya tadi yang udah dijawab, pertama. Bang ya. Oke, lanjut dari Fernanda Saputra 07. Bang mau nanya apa kesulitan selama Abang kuliah di India? Jawab. Kesulitan sih nggak ada ya kawan-kawan ya. Cuman hanya terkadang ketika dosen hanya terkadang terkendala di bahasa Hindinya kawan-kawan ya. Terkadang ada satu dua dosen gitu yang memakai ketika masuk kelas itu mereka menggunakan bahasa Hindi. Jadi kita ini kurang terlalu mahir dengan dalam bahasa Hindi gitu kan. Jadi untuk memahami pelajaran ketika dosen berbahasa Hindi itu salah satu kendala bagi kami. Next dari Raihan Ananda, harga cukur rambut berapa ya Kak? Harga cukur rambut ya Bang ya. Sepengalaman saya yang pernah saya cukur rambut itu harganya Rp10.000 aja. Itu udah plus cukur, udah plus bersihin ini cuma Rp10.000 aja. Oke, next dari Muhreva, udah berapa lama tinggal di India? 3 tahun. Tadi udah jawab ya. Kapan bikin vlog makanan warteg pinggir jalan yang kalau makannya sambil berdiri? Oke Bang ya. Sebenarnya kita juga mau buat, cuman kalau yang video-video dilihat Abang itu yang makan di warteg model-model India, terus makannya berdiri, makannya makan nasi banyak itu, cuma kalau di Aligarh ini Bang ya, itu nggak ada Bang gitu. Nggak ada kayak gitu Bang. Cuma nanti kalau ada kita bakal buat, nanti kita carikan seperti itu Bang ya. Kita juga cari video seperti itu Bang, biar menarik gitu untuk ditonton kawan-kawan sekalian. Oke, kita next ya. Dari Glenn Ardiansyah, apa alasan Abang memilih ke India? Tadi kita udah jawab ya. Tadi kita udah jawab di pertama. Oke, next dari Satria Bimasta, sama siapa aja di India? Mau jawab nggak? Jawab deh. Oke. Jadi sama siapa aja kita ke India? Sebenarnya banyak banget ya. Kita mahasiswa Indonesia di Aligarh India itu kita ada kisaran 80 orang mahasiswa Indonesia di Aligarh India kawan-kawan ya. Gitu. Jadi rame kita udah kayak keluarga sendiri. Next. Oke, next dari ACC 2, buat vlog seharian di university lah Bang. Oke. Jadi nanti bakal kita buat vlog di university kita, karena berhubung kampus juga masih tutup ya kawan-kawan ya. Iya. Jadi kita vlognya mungkin kurang menarik gitu kan, karena nggak ada mahasiswanya gitu kan. Nanti kalau insya Allah udah masuk kuliah, nanti bakal kita buat vlog di daerah kampus kita ya kawan-kawan ya. Oke, next dari Karisma Intania Az-Zahra. Dulu sebelum kakak ke India, yang kakak pikirkan ketika mendengar kata India itu apa, dan apakah kakak pasutri? Itu udah kita jawab ya teman-teman. Oke, yang kami pikirkan tentang India sebenarnya Kak ya, sama aja dengan pemikiran-pemikiran kakak-kakak sekalian. Ya kami mengenal India ya dengan kejorokannya gitu kan, dengan kebarbarannya, dengan kriminalnya gitu kan. Dulu itu hanya pemikiran kami saja, dan ketika kami udah ke India di sini rasanya ya seperti itu, mungkin nggak ke 100%-nya gitu, mungkin hanya ke 50%-nya gitu Kak. Jadi ketika udah di India ini, selagi kita waspada dan jaga diri baik-baik, itu insya Allah aman-aman aja Kak. Ya gitu ya. Oke, next dari KR Gaming, betah tidak di India? Betah tidak di India? Betahin aja Bang ya. Kalau pulang sayang. Gitu. Karena kita di sini kuliah tujuannya bukan masalah kerja, jadi mau nggak mau kita harus menyelesaikan kuliah kita dengan tepat waktu. Betah nggak betah kita harus selesaikan. Oke. Next dari Kelvin Kayana Fahri, Abang tinggal di India karena ada pekerjaan atau karena pengen ke sono aja? Oke Bang, nggak pengen ke sono aja juga, nggak dalam hal kerja juga, tapi dalam hal kuliah Bang, gitu ya. Oke, next dari Guntur Sunaris, Bang kalau di India ada hotel bintang 5 nggak? Semoga dijawab. Wah, setahu saya semua negara juga ada yang namanya bintang hotel bintang 5 ya Bang ya. Jadi di India ini juga
sangat banyak juga hotel bintang 5, walaupun kita nggak tahu, tapi kita sering lihat-lihat bangunan-bangunan yang megah yang bertuliskan hotel gitu kan. Itu salah satu mungkin hotel bintang 5 yang ada di India. Menurut saya ada dan banyak. Next, dari Is My Name, sekilas mirip Banu Nubab ya bun. Berarti ini ke kakak ya, Banu Nunab. Bukan cowok, kan Oh, cowok. Banun itu cowok. Kalau yang ceweknya siapa ya namanya? Ya deh, mungkin saya nggak tahu ya kak ya, Banu Nunab itu siapa, mungkin saya nggak kenal. Jadi ya hanya kakak yang bisa menyamakan gitu. Oke lanjut, Disti Unggul Rianto, Bang di India itu mau kemauan sendiri apa ada tugas disuruh cek-cek dan meneliti di sana kayak research gitu ya? Enggak bang, jadi nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada jalan-jalan, nggak ada research, nggak ada job, jadi hanya kuliah dan belajar. Jadi sampai di sini dulu Q&A semua pertanyaan-pertanyaan yang udah kita jawab tadi. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya kawan-kawan ya. Terima kasih, semoga dimengerti. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.